Time to wake up. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini dan selamat datang di plot Mortal Kombat 1. Meskipun secara teknis merupakan kelanjutan dari Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 ini membawa seri ini ke arah yang benar-benar baru, berdasarkan meribut timeline dan menciptakan alam semesta baru, di mana semua makhluk berhak mendapatkan kesempatan yang mereka nggak dapatkan di universe sebelumnya. Di sini kita dapat melihat dunia baru yang diciptakan Liu Kang setelah menjadi dewa. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke plot Mortal Kombat 1. Having liberated the hourglass and become keeper of time, my next task was to restart history. Not beholden to past events, I was free to craft a new era. It was with humility and restraint that I approached this blank canvas. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Whether or not they do will be their responsibility. For my power only permits me to begin this endeavor. It is the duty of mortals to finish it. A cure-all of unrivaled potency. It will soon be on the shelves in every home of Outworld. Game dibuka memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mempromosikan obat-obatan manjurnya yang dapat menyembuhkan penyakit. Di tengah pembicaraannya, seseorang berbadan besar datang dan menyampirinya. Pria tersebut bilang kalau anaknya meninggal karena obat yang diberikan pria tua tersebut, yang dimana dia rela membayarnya dengan semua yang dia miliki. Namun tetap obat yang diberikan tidak dapat menyembuhkan anaknya. Pria itu kemudian membanting pria tua tersebut, disusul dengan warga lain yang terlihat marah karena kebohongan yang dilontarkan dari mulut pria tua itu, dan mereka pun mengeroyoknya. Pria tua yang habis dikeroyok membuka penyamarannya yang ternyata adalah Shang Tsung. Seseorang wanita mendatangi Shang Tsung dan menawarinya untuk mengangkatnya menjadi penyihir hebat, karena dia melihat ketangguhan Shang Tsung yang keliling dunia untuk menipu pelanggan-pelanggannya. Shang Tsung yang tertarik dengan penawaran itu menerima tawaran yang diberikan wanita itu. Dan wanita itu adalah Kronika. Join me, and I will put the realms at your feet. Scene kemudian berpindah memperlihatkan dua orang yang sedang menyangkul. Dua orang di sini akan kita sebut sebagai Kung Lao dan Raiden. Mereka kemudian taruhan siapa yang mengisi keranjang lebih cepat akan mentraktir makan malam di sebuah tempat makan Madambo. Mereka kemudian pergi ke rumah makan Madambo.
Namun di sini mereka berdebat tentang taruhan tadi yang berakhir dengan pergelutan antara dua teman ini, yang berakhir dengan kemenangan Kung Lao. Setelahnya mereka makan sampai kenyang dengan Raiden yang harus membayar. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung menyegat Madame Bo. Salah satu dari mereka yang bernama Smoke bilang ke Madame Bo tentang penawaran yang sebelumnya udah dia tawar, yaitu bayar dan akan mendapatkan perlindungan dari mereka atau ambil resiko merugikan. Ya, bisa dibilang pungli lah. Karena Madame Bo gak mau bayar, mereka kemudian mengacak-ngacak tempat makannya Madame Bo. Madame Bo yang marah langsung menyerang Smoke, namun dapat dengan mudah dibalas Smoke. Kung Lao dan Raiden yang melihatnya langsung menolong Madame Bo. Namun di sini disegat Smoke yang langsung mengajak mereka untuk bertarung. Setelah mengalahkan Smoke juga pasukannya, tiba-tiba Sub-Zero dan Scorpion datang dan langsung menyerang Kung Lao dan Raiden, membuat mereka harus melawan Joe Taslim dan kalajengking ini. Setelah mengalahkan Sub-Zero juga Scorpion, mereka kemudian langsung menghampiri Madame Bo untuk menolongnya. Namun No, is she? Dead? Not yet. seseorang kemudian datang dan orang itu adalah Liu Kang, God of Fire dan pelindung Earthrealm. Ternyata semua penyerangan yang dilakukan Smoke, Sub-Zero juga Scorpion adalah tes buat Kung Lao sama Raiden. Madame Bo sudah mempersiapkan momen ini dari Kung Lao sama Raiden masih kecil, dan sekarang mereka sudah siap untuk bergabung dengan turnamen champion. Liu Kang juga memperkenalkan Sub-Zero juga Scorpion adalah petarung yang berasal dari klan Lin Kuei yang berusia sangat tua yang ditugaskan untuk mempertahankan Earthrealms, di mana Earthrealm sendiri adalah satu dari banyaknya alam yang menyusun alam semesta dalam dunia Mortal Kombat ini. Setelah mendengar penjelasan Liu Kang, Kung Lao dan Raiden pun setuju untuk berguru dengan Liu Kang di Wuxi Academy. Scene berpindah memperlihatkan dua orang yang sekilas gue kira Indiana Jones, ternyata si Johnny Cage yang sedang mendalam misi untuk mencari artefak kuno. Johnny Cage dan rekannya kemudian masuk ke sebuah tempel, di mana benda yang mereka cari ada di dalam tempel itu. Namun mereka di sini harus menghadapi makhluk penjaga tempat ini, yaitu The Kalima, juga makhluk mumi yang bernama Katara Fala, yang mengagetkan rekannya Johnny Cage sampai terjatuh ke lumpur panas. Setelah mengalahkan mumi tersebut, Johnny Cage kemudian mendapatkan artefaknya dan I knew it. I felt that one. You felt it too, right? Temple of Kataravala. ya ternyata cuman syuting film ya. Setelah syuting film, Johnny kemudian bertemu dengan istrinya, dan untuk merayakan keberhasilan filmnya, dia ingin mengadakan sebuah pesta. Namun di sini istrinya hanya ingin berbicara dengannya selepas pulang nanti. Istrinya Johnny di sini menasihatinya untuk tidak boros lagi, karena mereka sekarang bangkrut karena si Johnny selalu membeli barang-barang yang tidak perlu dibeli. Namun di sini Johnny hanya menanggapinya dengan santai, membuat istrinya marah dan pergi keluar. Tiba-tiba seseorang dengan pedang datang dan ingin mengambil pedang yang dimiliki Johnny. Orang itu bernama Kenshi Takahashi, mengatakan kalau pedang yang dipajang Johnny adalah milik dari keluarganya. Tidak mau memberikan pedangnya, akhirnya mereka berdua kemudian bertarung. Johnny berhasil mengalahkan Kenshi dan mengikatnya. Mereka kemudian berbincang soal sejarah dari pedang tersebut. Namun tiba-tiba Liu Kang bersama Sub-Zero dan Scorpion datang ke rumah Johnny. Mereka di sini bertujuan untuk merekrut Johnny juga Kenshi untuk bergabung dengan championnya. Saat sedang melepaskan tali yang mengikat Kenshi, Johnny kemudian mencari gara-gara dengan Sub-Zero yang berakhir dengan pertarungan mereka berdua. Melihatnya, Liu Kang kemudian menghentikan mereka dengan kata-kata,
Setelahnya Johnny Cage kemudian tertarik dan ikut bergabung dengan Liu Kang. Will change the arcs of your lives. Berpindah ke Wuxi Academy, di mana para petarung berlatih dengan bimbingan Liu Kang. Terlihat di sini Raiden yang sedang berlatih, tiba-tiba disamperin Kung Lao yang menunjukkan senjata barunya, yaitu topi tajam ikoniknya. See? It won't be effective. Liu Kang kemudian datang dan memberitahu mereka kalau ini saatnya untuk mencari petarung yang akan mengikuti turnamen. Maka dari itu, mereka harus bertarung untuk melihat siapa yang siap untuk ikut dalam turnamen bergengsi ini. Setelah pertarungan antara para petarung ini, akhirnya yang keluar sebagai pemenang adalah Raiden. Liu Kang kemudian memberikan sebuah senjata yang ditempa oleh para Elder Cut, di mana senjata ini dapat memberikan kekuatan listrik untuk penggunanya. It gives the wearer power over lightning and thunder. Go ahead, try it. Anjir, sempet-sempetnya live IG si Johnny, GG anjir. The Ark of the Covenant. It is incredible. Mereka akan berangkat ke kota Sundo dalam 7 hari ke depan, karena turnamennya akan dilaksanakan di Istana Sindel yang berada di Sundo. Mereka kemudian sampai di Sundo, di mana di sini mereka langsung disambut anak-anaknya Sindel, yaitu Mileena dan Kitana. Thank you, Princess Mileena. Mereka kemudian langsung pergi ke istana untuk menemui Ratu Sindel. Sesampainya di istana, mereka langsung disambut Jenderal Shao yang mengejek petarung yang dibawa Liu Kang itu lemah, dan setelahnya dia pergi. Mereka akhirnya bertemu dengan Ratu Sindel yang menyambut hangat kedatangan mereka. Earthrealm's champion. Liu Kang memperkenalkan petarung dari Earthrealm, yaitu Raiden, yang langsung disuruh Ratu untuk memulai turnamen dengan lawan pertama Raiden, yaitu Li Mei. Kemenangan Raiden langsung membuat Ratu terpukau dan mengeluarkan petarung berikutnya, yaitu Reiko si banyak gaya, akhirnya kalah juga. Raiden dengan sangat siap melawan petarung lain, namun di sini Sindel menunda turnamennya sampai fajar pertama dan mengajak Earthrealm untuk makan bersama mereka. Saat sedang bersulang untuk persatuan semua alam, Raiden mengatakan bahwa orang-orang di sini pada ramah semua. Namun dipotong Jenderal Shao yang tersinggung dengan perkataannya Raiden. Sebelum situasi menjadi lebih panas, Sindel kemudian menyuruh Jenderal Shao untuk pergi dan mereka melanjutkan acara mereka di sini. Setelahnya Sindel menasihati Shao untuk jangan buat malu alam mereka dengan kelakuannya Jenderal Shao. Shao di sini mengatakan kalau mereka harus waspada terhadap Liu Kang yang bisa menguasai Outworld sesuai ramalan dari penyihir. Namun di sini mereka tidak mempunyai bukti tentang Liu Kang yang akan berniat buruk, karena realm yang diurus Liu Kang selama berabad-abad tetap damai. Shao terus-menerus memanas-manasi Sindel dengan bilang kalau akan terjadi perang besar antar alam. Sindel mengatakan kalau sedikit saja pertanda ramalan benar tentang Liu Kang, mereka akan bertindak. Mileena dan Kitana datang dan berbicara dengan Ratu soal kesehatannya Mileena, karena Mileena yang akan menjadi lawan Raiden berikutnya. Kitana akan menggantikan Mileena karena melihat kondisi Mileena yang kurang fit. Mileena nggak terima dan marah ke Sindel dan kemudian pergi. Keesokan harinya, Raiden kemudian melanjutkan turnamennya dengan melawan Kitana. Setelah mengalahkan Kitana, kini Raiden masuk ke pertarungan terakhir melawan Jenderal Shao yang berakhir dengan kekalahan Jenderal Shao. Membuat Earthrealm memenangkan turnamen bergengsi antar alam ini, dan mereka pun kembali ke alam bumi.
Scene berpindah memperlihatkan Liu Kang yang sedang meditasi. Tiba-tiba didatangi Geras, sang penjaga waktu juga, yang melihat semua peran Liu Kang dari Hourglass, di mana peran yang dilakukan Liu Kang sebagai pelindung Earthrealm dilakukan dengan baik olehnya, dengan menciptakan era baru di mana akan menjadi lebih baik dari era yang sebelumnya. Geras mengatakan kalau Liu Kang dengan memulai ulang sejarah, Liu Kang mengubah takdir seorang penjahat menjadi lebih baik. Namun ada satu penjahat yang tetap menentang takdir yang diberikan Liu Kang, yaitu Shang Tsung. Geras mengatakan kalau Shang Tsung sedang dalam misinya untuk menjadi penyihir terkuat yang ternyata ada dalam turnamen itu. Namun Liu Kang tidak menyadarinya. Mengetahuinya, Liu Kang akan bertindak lanjut soal masalah Shang Tsung ini dan menyuruh Geras untuk kembali. So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Liu Kang kemudian memberitahu masalah Shang Tsung ini kepada para muridnya dan memberikan mereka misi untuk mencari Shang Tsung di Outworld tanpa sepengetahuan Sindel. Liu Kang gak mengajak Raiden karena wajah Raiden sudah terkenal sejak menang turnamen. Hal itu dapat membuat mereka dengan mudah ketahuan. Liu Kang juga memberikan jimat yang dapat mendeteksi keberadaan Shang Tsung, dan kemudian mereka melaksanakan misi untuk mencari Shang Tsung. Mereka kemudian sampai di sebuah tempat mengikuti arah yang ditunjukkan jimat itu. Terlihat di sini Baraka yang disuntikan sesuatu oleh Shang Tsung membuatnya menjadi agresif dan menyerang Shang Tsung. Karena harus membawa Shang Tsung hidup-hidup, mereka bertiga langsung turun dan menyerang Baraka. Melihat kesempatan, Shang Tsung kemudian berubah menjadi Baraka dan berbaur dengan Baraka yang lain, mengharuskan mereka mencarinya di antara Baraka-Baraka lain. Mereka bertiga kemudian terpojok oleh para Baraka. Baraka kemudian bilang kalau mereka semua ini dulunya adalah manusia biasa, sebelum suatu penyakit merubah mereka menjadi seperti monster. Dia juga bilang kalau Shang Tsung selalu datang ke sini untuk mengambil sampel dari tulang mereka. Kenshi bilang kalau Baraka melepaskan mereka, mereka akan menangkap Shang Tsung untuknya. Baraka kemudian melepaskan mereka dan mengantarkan mereka ke tempat yang ingin mereka tuju, yaitu sebuah laboratorium. Mereka kemudian masuk ke dalam laboratorium ini dan melihat Mileena yang terlihat akan diinfeksi dengan sebuah serum. Mereka kemudian langsung menciduk para penyihir ini, membuat mereka harus bertarung lagi. Serumnya pecah, membuat Shang Tsung pergi untuk mengurusnya, meninggalkan Kenshi dengan penyihir bernama Rain bertarung. Setelah mengalahkan Rain dan Tanya, mereka kemudian mengepung Shang Tsung. Shang Tsung mengatakan kalau mereka hanya ingin menyembuhkan Mileena dari penyakitnya sebelum terlambat. Namun sayangnya mereka diciduk Kung Lao dan kawan-kawan. Hal itu memperlambat mereka untuk menyuntikkan serum itu pada Mileena. Dan pada akhirnya Mileena berubah menjadi monster. Mereka kemudian menahan Mileena sementara Shang Tsung membuat serumnya. Namun di sini Mileena menusuk mata Kenshi, membuatnya langsung terkapar dan Shang Tsung langsung menyuntikkan serumnya. Pasukan istana pun datang. Hal itu dimanfaatkan Shang Tsung untuk menghasut pasukan istana kalau Kung Lao dan kawan-kawan mengganggu proses pengobatan Mileena. Dengan kekuatannya, Goro langsung memukul Johnny dan Kung Lao sampai pingsan. Seorang penyihir bernama Quan Chi datang dan bilang kalau ini adalah tanda awalan dari ramalannya tentang Liu Kang. Mereka kemudian membawa Kung Lao juga Johnny dan Kenshi masuk ke dalam penjara bersama Baraka. Seseorang dengan jubah dan topeng datang dan memberikan obat untuk mata Kenshi, dan orang itu adalah Reptil. Reptil mengatakan kalau dia terpaksa melayani Shang Tsung karena nasib keluarganya ada di tangan Shang Tsung. Jika dia tidak mematuhi perintah Shang Tsung, maka Shang Tsung akan membunuh keluarganya. Karena merasa berhutang budi, karena sudah menyelamatkan nyawanya,
Johnny kemudian mengobati mata Kenshi dan mengikatnya dengan kain merah. Reptil di sini kemudian bilang kalau dia dapat berubah bentuk menjadi manusia dan juga bentuk alaminya. Shang Tsung kemudian datang dan bilang kalau dia akan membuat mereka menjadi bahan eksperimennya, dan kemudian dia pergi lagi. Reptil dengan suruhan Shang Tsung kemudian melepaskan makhluk ciptaannya yang langsung menyerang mereka, membuat Johnny dan Kenshi ditaruh di sebuah kurungan. Kung Lao juga Baraka kemudian berhasil membasmi makhluk-makhluk ini. Namun di sini reptil nggak membiarkan mereka pergi. Dengan terpaksa mereka harus melawan reptil juga, dan pada akhirnya dia juga kalah. Reptil di sini menyuruh Baraka untuk membunuhnya. Dengan itu, Shang Tsung akan mengampuni keluarganya. Namun Baraka nggak mau dan mengajak reptil untuk balas dendam ke si Shang Tsung. Shang Tsung datang dan kaget melihat makhluknya yang sudah pada terkapar. Mereka semua kemudian memojokkan Shang Tsung. Namun di sini, Shang Tsung mengeluarkan sebuah asap beracun. Dibilang ke reptil kalau dia sudah membunuh keluarganya reptil. Mendengarnya, reptil marah dan menyerang Shang Tsung, namun Shang Tsung berhasil kabur. Mereka kemudian juga berhasil kabur dari tempat ini. Saat sedang berjalan di hutan, mereka mendengar suara auman membuat Baraka dan reptil bergegas mengeceknya. Mereka kemudian diserang seorang wanita yang bisa terbang bernama Asra, yang mengira bahwa mereka dikirim oleh Quan Chi. Setelah menjelaskan semuanya, Asra kemudian minta maaf dan memperkenalkan dirinya sebagai iblis dari Netherrealm, alam neraka bawah tanah. Asra mengatakan kalau dia diburu Quan Chi karena kabur dari Netherrealm. Asra dulu mengabdi buat Quan Chi, namun dia kabur karena nggak suka dengan Quan Chi yang mencuri jiwa-jiwa untuk membuatnya menjadi kuat, juga untuk membantu penyihir lain yang adalah Shang Tsung. Asra menyerang mereka karena sensor krisnya menyala, yang menandakan kalau Quan Chi ada di sekitar sini. Mereka kemudian sepakat untuk bekerja sama. Terlihat di sini Quan Chi sedang mengumpulkan jiwa bersama para anak buahnya. Ini tentunya akan menjadi pertanda yang buruk untuk Earthrealm, di mana jika Quan Chi melepaskan baterainya, itu akan dapat membunuh jutaan nyawa manusia. Maka dari itu mereka harus menghentikannya. Kenshi disuruh Johnny untuk tetap tinggal di sini karena kondisinya. Johnny di sini juga akhirnya memberikan pedang sentonya ke Kenshi. Sebagai balas budi, Kenshi menyelamatkan nyawanya Johnny. What? I can't. Not when You saved my life. Mereka kemudian melakukan penyerakan terhadap Quan Chi dan anak buahnya. Namun sayang, Quan Chi berhasil mengaktifkan alat tersebut. Hal itu mensummon satu makhluk bernama Ermac yang langsung menyerang mereka. Kekacauan pun terjadi di tempat itu. Namun di sini Quan Chi dan anak buahnya masih ingin melanjutkan rencana mereka, membuat Asra harus melawan Quan Chi juga anak buahnya. Melihat teman-temannya diserang bertubi-tubi sama Ermac, Kenshi tidak tinggal diam dan menyerang Ermac juga. Namun di sini pedang sentonya berbicara dengannya. Pedang sentonya kemudian memberikan penglihatan goib ke Kenshi, membuatnya dapat melihat lagi dan dapat menghindari juga menyerang Ermac. Namun karena terlalu kuat, Kenshi dibantu Asra untuk melawan Ermac yang berakhir dengan kekalahan Ermac. Asra kemudian menghancurkan alat yang menahan para jiwa yang ditangkap Quan Chi. Para jiwa yang marah kemudian menyerang Quan Chi dan mengambil sebagian jiwa Quan Chi, membuat kulitnya berubah menjadi warna putih. Setelah kekacauan tadi selesai, mereka berencana akan kembali ke Earthrealm dengan Asra yang ikut dengan mereka. That would be wonderful. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Shang Tsung yang menemui Kronika. Mereka kemudian berbicara soal senjata juga pasukan yang akan digunakan untuk menyerang Liu Kang. Well,
You will soon reap the bounty of what you've sown. Berpindah lagi memperlihatkan reptil yang sedang mengendap-endap mengawasi kota Sundo yang terlihat sedang melaksanakan festival. Mereka di sini sedang dalam misi untuk kembali ke Earthrealm dengan menyamar berbaur dengan warga yang lain. Reptil kemudian datang dan memberitahu informasi yang dia lihat saat mengawasi tadi, dan mereka kemudian langsung bergerak untuk kembali ke Earthrealm. Reptil kemudian membuat kekacauan dengan menyalakan petasan. Hal itu memancing perhatian penjaga di kota dan membuat mereka lebih mudah melaksanakan misi. Namun sayangnya, Shao melihat keberadaan reptil, membuatnya langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap reptil. Melihat reptil yang dikejar, Kenshi kemudian pergi untuk menyusulnya. Karena terpojok, reptil terpaksa melawan Li Mei. Katana juga tanya. Setelah mengalahkan mereka, reptil kemudian menyusul yang lain, di mana di sini penyamaran mereka sudah ketahuan, namun mereka dapat membalikkan keadaan. Namun hanya nggak lama, tiba-tiba pasukan yang lain datang dan mengejar mereka, membuat mereka harus melarikan diri. Mereka kemudian kembali ke Earthrealm, di mana di sini mereka langsung disambut Liu Kang. Johnny di sini memperkenalkan reptil dan Asra ke Liu Kang, namun di sini Liu Kang ternyata udah mengenal mereka. Liu Kang kemudian mengajak mereka masuk untuk berbicara soal masalah Shang Tsung ini. Well, so much for that martini. Liu Kang memberitahu Geras soal semua informasi yang didapatkan muridnya. Geras kemudian memperlihatkan penglihatannya dari Hourglass, di mana terlihat bahwa seseorang yang menghasut orang yang dia temui untuk menentang takdir yang diberikan Liu Kang, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kronika. Liu Kang menyadari kalau Kronika sebenarnya belum mati dan selamat dari timeline, dan sekarang dia dalam misinya untuk balas dendam ke si Liu Kang. Scene berpindah memperlihatkan Sub-Zero dan Scorpion dan Smoke yang sedang berbicara. Tiba-tiba Kung Lao dan Raiden datang dan memberitahu mereka kalau mereka harus menemui Liu Kang. Liu Kang memberikan misi ke mereka untuk pergi ke suatu tempat karena kemungkinan Shang Tsung berada di tempat yang dimaksud. Already under construction. You must destroy them and capture Shang Tsung. Sub-Zero, Scorpion, dan Smoke kemudian menyusup masuk ke tempat ini. Namun di sini mereka langsung ketahuan penjaga di sini. Setelah menangani semua penjaga di sini, mereka kemudian langsung menyusup ke dalam dan melihat Quan Chi dan Shang Tsung lagi berbincang. Melihat kesempatan yang bagus, mereka kemudian menyerang Quan Chi dan Shang Tsung. Dengan mudah Sub-Zero mengalahkan mereka berdua. Saat mau memenggal kepalanya Shang Tsung, tiba-tiba mereka disergap pasukannya Shao. Shang Tsung di sini menghasut Sub-Zero dengan bilang kalau dia akan memberikan kekuatan yang tak tertandingi dari klannya untuk Sub-Zero dan dapat digunakan untuk lepas dari kontrolnya Liu Kang. Shang Tsung terus-menerus menghasut Sub-Zero dengan menunjukkan pasukannya, yaitu tentara naga Kaisar Ying. Pasukan ini diisi dengan jiwa yang dicuri Quan Chi dan diperintah dengan sebuah mahkota. Melihat semua yang dimiliki Shang Tsung, Sub-Zero akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Shang Tsung. Mendengar kenyataan kalau ayah mereka dibiarkan mati oleh Sub-Zero membuat Scorpion sangat marah. Dia kemudian mengamuk dan membantai semua pasukan di sini, dan setelahnya langsung keluar dari tempat ini. Scorpion bersama Smoke kemudian keluar dari tempat ini. Namun sayang mereka disegat Sub-Zero. Dan di sini terjadi pertarungan saudara antara Scorpion dan Sub-Zero yang berakhir dengan kekalahan Sub-Zero.
are my grandmaster no longer. Scorpion dan Smoke kemudian keluar dari tempat ini, membawa Sub-Zero juga. Namun terlihat ledakan dengan disusul cahaya hijau yang terpancarkan ke langit. Geras kemudian datang dan memberitahu Liu Kang kalau yang mereka kira kronika ini bukan dari timeline ini. Geras juga mengatakan kalau ada timeline kedua yang bergerak berdampingan dengan timeline mereka. Hal itu yang menyebabkan kronika pindah timeline ke timeline mereka. Liu Kang akan menemui Sindel untuk berbicara soal masalah ini dengan serius. Liu Kang kemudian pergi ke kota Sundo, di mana di sini dia langsung disambut Li Mei yang melarangnya untuk masuk. Namun setelah meyakinkan Li Mei kalau ini sesuatu yang sangat penting, Liu Kang kemudian diantarkannya menemui Sindel. Di tengah jalan, mereka dihadang Reiko yang langsung mengajak Li Mei gelut karena nggak suka melihat Li Mei membantu Liu Kang. Sampai di istana, Li Mei berhasil meyakinkan penjaga yang mempung mereka dan mereka langsung dibawa menemui Sindel. Namun di sini, Li Mei diserang anak-anaknya Sindel yaitu Kitana dan Milena yang tiba-tiba berubah menjadi monster. Sindel yang kaget melihatnya mencoba menghentikannya namun diserang balik Milena, tapi untungnya dapat diatasi Li Mei. Milena yang sudah tenang lalu disuntikan serum oleh Tanya membuatnya balik seperti semula. Sindel yang merasa berhutang budi dengan Li Mei kemudian berterima kasih padanya. Situasi yang sudah tenang dimanfaatkan Liu Kang untuk menjelaskan tentang Shang Tsung, Quan Chi dan Shao bersekongkol untuk menaklukkan alam mereka. Liu Kang kemudian membawa Sindel ke laboratorium Shang Tsung dan melihat betapa gilanya mereka. Di sini, Liu Kang kemudian menceritakan siapa dia sebenarnya, mulai dari dia yang adalah seorang Titan dan penjaga waktu, sampai ke sejarah yang dia tulis ulang. Maka dari itu dia harus ikut campur dengan masalah alam lain, karena semua takdir diatur olehnya. Liu Kang kemudian memanggil Geras untuk memperlihatkan kejadian di mana kronika yang adalah pendahulu dari Liu Kang yang sangat terobsesi untuk menyamakan kebaikan dan kejahatan. Namun itu membuat timelinenya terlalu acak, membuat timelinenya merestart kembali sejarah. Kayak HP kalau kena virus terus di-service, pasti kan kembali ke setelan pabrik tuh. Ya kurang lebih gitulah. Kronika kemudian kembali dan memberikan kekuatan untuk Shang Tsung supaya dia dapat membalas dendam ke si Liu Kang. Liu Kang juga menceritakan tentang kehidupan Sindel di timeline sebelumnya, yang dimana adalah istri dari Shao Kahn, sang penguasa yang keji. Setelah menceritakan semuanya, akhirnya Sindel mengerti, namun tiba-tiba Shao datang. Mengetahui semua perbuatan Shao, Sindel kemudian memojokkan Shao dengan kata-katanya, membuat Shao mengeluarkan jimat Shinnok. Shao kemudian menyerang menggunakan jimat Shinnok yang membuat Tanya dan anak-anaknya masuk ke dalam jimat tersebut. Dan pertarungan di tempat itu tidak dapat dihindarkan. Setelah mengalahkan Reiko, Rain, dan Shao, Liu Kang kemudian mengembalikan orang-orang yang terjebak dalam jimat Shinnok dan mereka langsung pergi untuk menyelamatkan Earthrealm. It is the request of a friend. We are ready. And the Soul Stealers? Keep them running. I am sure we'll find a use for the collected souls. Mereka kemudian menyusup masuk ke markasnya Shang Tsung untuk menghentikan semua perbuatannya. Milena ketahuan Ermac membuatnya harus melawannya, namun ketika selesai mengalahkannya, Milena mengenali Ermac yang dia lawan tadi ternyata adalah ayahnya.
Jiwa dari ayahnya yang sudah meninggal ditangkap Quan Chi untuk dijadikan Ermac. Namun sekarang jiwanya dapat memegang penuh kesadaran juga tubuh dari Ermac. Jared? Yes, Sindel. It's me. Liu Kang, my friend. We meet again. Setelah reuni keluarga juga teman yang singkat, mereka kemudian melanjutkan misi mereka. Setelah melihat Shang Tsung dan Quan Chi, mereka kemudian melakukan penyerangan. There will be consequences for forsaking. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Shang Tsung. Shang Tsung yang terpojok kemudian ditanyakan Liu Kang tentang siapa yang menghasutnya untuk melakukan ini. Namun terlihat di sini bahwa mahkotanya Shang Tsung menyala dan memunculkan dirinya yang lain yang pernah dilawan Liu Kang saat di timeline sebelumnya. Shang Tsung mengatakan akibat dari pertarungan mereka saat itu membuat timeline yang bercabang, di mana di timeline yang lain Shang Tsung menjadi pemenang dalam pertarungan itu, dan di timeline lainnya yaitu timeline ini Liu Kang yang menang. Yap, Shang Tsung ini adalah kronika yang menyusup masuk ke timelinenya yang diatur Liu Kang. Dia melakukan ini untuk memusnahkan semua yang ada di timeline yang diatur Liu Kang ini. Shang Tsung di timeline ini merasa terhianati karena yang awalnya dijanjikan alam untuknya, Shang Tsung dari timeline lain malah memanfaatkannya untuk menghancurkan timeline Liu Kang ini. Shang Tsung kemudian menghancurkan mahkotanya dan kemudian pergi meninggalkan pasukannya yang menyerang timnya Liu Kang. Goodbye, Liu Kang. Neither you nor your timeline will be missed. It appears our interests align. For now. Serum yang menahan Milena menjadi monster sudah habis, membuatnya menjadi monster dan melawan Raiden juga Sindel dari timelinenya Shang Tsung. I will make you suffer. I will finish what Raiden could not. Namun di sini karena serangan Sindelnya Shang Tsung, Sindel hampir mati. Namun untungnya jiwanya Sindel diamankan suaminya, dan mereka semua keluar dari markasnya Shang Tsung. Di luar mereka berbincang tentang penyerangan yang akan dilakukan mereka. Namun mereka belum cukup kuat untuk menyerang pasukannya Shang Tsung. Bi-Han has corrupted them totally. When this crisis ends, we will deal with that one. Shang Tsung mengatakan kalau ada dua timeline yang sudah diketahui, berarti kemungkinan masih ada timeline lainnya. Namun mereka tidak mempunyai bukti kalau ada timeline lainnya juga. Geras mengatakan kalau pas Liu Kang memutuskan untuk melepaskan kekuatan Titannya, namun di sini Geras mengumpulkan kekuatan Liu Kang dan menyimpannya dengan aman di sebuah kuil. Because the process of restoring your power is likely irreversible. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Liu Kang memutuskan untuk mengambil kekuatannya lagi. Oke, gua lupa jelasin. Liu Kang membuang kekuatannya karena takut dia akan menjadi seperti Kronika. Makanya dia membuang kekuatannya. Ya, oke lanjut. Geras dan Liu Kang pergi ke kuil yang dimaksud untuk mengambil kekuatannya Liu Kang lagi. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them.
Terlihat bahwa pasukannya Shang Tsung sedang diawasi diam-diam oleh Johnny lewat drone seharga $30.000. Mereka semua kemudian melakukan misi penyusupan ke markasnya Shang Tsung. Misi pertama di mana Raiden, Shang Tsung, dan Quan Chi akan menyerang portal dan Kenshi dan ayahnya Milena yaitu Jared akan menyerang pasukannya Shang Tsung. Shang Tsung dan Quan Chi kemudian mengalahkan dan menyerap jiwa dari Shao Kahn. Karena jika Shao Kahn mati, portalnya akan menutup secara permanen. Come, we must help the others. Scene berpindah memperlihatkan Liu Kang yang mencoba untuk mengambil kekuatannya kembali. Setelah mengambil kekuatannya kembali, Liu Kang bersama Geras kemudian memulai pencarian untuk mencari alternatif timeline lainnya. Pencarian mereka berbuah hasil dengan memunculkan Kitana dari timeline lainnya. Garrus? Liu Kang? You are my Liu Kang. Kitana dari timeline ini adalah Titan dan juga penjaga waktu sama seperti Liu Kang dan Geras. Setelah menceritakan semua yang terjadi ke Kitana, mereka kemudian Oke, sambil nunggu mereka cipokan, gue bakal jelasin yang gue tangkap dari penjelasan Liu Kang. Jadi setelah pertarungannya Liu Kang yang menyebabkan timelinenya yang bercabang, semua karakter dan Mortal Kombat memiliki kesempatan untuk menjadi Titan, juga penjaga waktu di timeline mereka masing-masing. Dan ada kemungkinan juga kalau karakter dari timeline sebelumnya sudah menjadi Titan di timeline lain. Makanya Kitana di sini mengenal Liu Kang sebagai kekasihnya di timeline dulu. Koreksi kalau gue salah. But I know you well enough to know better. What duty beckons us? I will tell you. But first, we must gather more of our old friends. Liu Kang kemudian memanggil Kung Lao dan Raiden dari timeline lain dan memberitahu mereka soal masalah Shang Tsung ini. Namun di sini, Shang Tsung datang dan menyerang mereka semua. Shang Tsung hampir saja menghancurkan Hourglass, membuat Liu Kang melemah. Setelah menghentikan pasukannya Shang Tsung, mereka kemudian menghentikan Shang Tsung untuk menghancurkan Hourglass. Shang Tsung yang gagal menghancurkan Hourglass kemudian pergi bersama pasukannya. Thank you, everyone, for your aid. This battle was won together. Liu Kang bersama yang lain juga pergi ke medan perang, di mana di sini mereka akan memulai perang melawan Shang Tsung.
Liu Kang mengatakan kalau semua timeline bersatu di sini untuk mengalahkan Shang Tsung dan pasukannya. Namun Shang Tsung di sini membuka portal neraka yang mengeluarkan karakter-karakter dari timeline lain yang memihak kepadanya. Dan kemudian perang pun tidak dapat dihindari. Liu Kang kemudian satu persatu mengalahkan karakter-karakter dari timeline lain. Shang Tsung dan Quan Chi kemudian datang dan menyerang diri mereka dari timeline lain. Hurry, Liu Kang. You are almost there. Namun sayangnya mereka dapat dibunuh dengan mudah oleh diri mereka yang jahat. Liu Kang kemudian bertemu dirinya yang lain dan mereka langsung pergi untuk menemui Shang Tsung dan Quan Chi. Shang Tsung di sini mengatakan kalau dia sudah selesai membasmi semua Titan yang ada di setiap timeline. Dia akan menguasai semua timeline itu. Pertarungan epik pun terjadi antara mereka yang berakhir dengan kekalahan Shang Tsung dan Quan Chi. Liu Kang kemudian mengakhiri mereka dengan menjadikan mereka menjadi debu. Setelahnya, Liu Kang mengembalikan semua karakter dari timeline lain ke timeline mereka sebelum timeline Liu Kang hancur karena banyaknya anomali timeline yang saling bertabrakan. Pada akhirnya semua kembali seperti semula, di mana hanya ada kedamaian di timeline Liu Kang. Terlihat Liu Kang bersama murid-muridnya sedang ngopi-ngopi santuy. Johnny mengatakan kalau dia sedang dalam produksi film barunya dan mengajak yang lain untuk bermain di filmnya. Namun Raiden dan Kung Lao gak bisa karena mereka harus menjaga Wuxi. Juga Kenshi yang sekarang sedang mencoba untuk membentuk kembali klannya. Liu Kang mengatakan kalau dia ada urusan di Outworld yang mengharuskan dia harus pergi ke sana. Liu Kang juga mengatakan kalau pertahanan mereka sekarang agak melemah dikarenakan Sub-Zero dan Smoke sudah keluar dari tugas mereka, yaitu untuk menjaga pertahanan Earthrealm. Sementara Scorpion memutuskan untuk membentuk klan baru bernama Shirai Ryu. Makanya Liu Kang harus menjalin hubungan yang baik dengan Outworld, supaya ketika ada ancaman, Outworld akan siap untuk membantu. Liu Kang kemudian berterima kasih kepada mereka akan semua yang mereka lakukan. Lalu kemudian Liu Kang pergi. The realms are in safe hands. Dalam post-credit scene, kita diperlihatkan medan perang Armageddon yang sudah penuh dengan mayat korban perang. Terlihat di sini, Jax yang bertahan dari chaosnya Armageddon. Namun sayang dia dibunuh oleh Titan Havoc.
dan anak buahnya yang terlambat datang dalam pertarungan antar timeline. Namun lain waktu, mereka tidak akan terlambat lagi. The death, the chaos. Yes, Lord Havoc. It's unfortunate it all ended so fast. The next time, it won't. So, itu dia seluruh cerita dari Mortal Kombat 1. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.